Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Yang lain kemana ya? Oh, Teh Siti Rohayati mah lagi kerja apa masih kerja? Jadi cuman bertiga aja sekarang. Sepertinya. Seperti yang sudah saya sampaikan, tolong nanti dipaparkan terlebih dahulu rencana judul ya dan latar belakang yang sudah disusun. Dari itu nanti saya akan memberikan masukan-masukan terkait judul kalian. Oke ya, bisa dimulai dari siapa nih? Dari aku aja dulu, Pak. Oke, Mauludi silakan dipaparkan. Kalau ada filenya silakan di share screen biar lebih itu ya, biar lebih jelas ya. Oke, silakan Mauludi. Ini, Pak. Latar belakang aja ya? Ya, latar belakang aja. Saya ingin tahu dulu ya. Judulnya Pengaruh Revolusi Industri 4.0 dan Manajemen Rantai Pasokan terhadap Pertumbuhan Komputer. Ini analisis pemilihan produk iPhone di Kota Sukabumi. Ini latar belakangnya. Dibacain gitu, Pak. Kamu coba jelaskan apa yang ada di pikiran kamu sampai muncul judul itu ya. Kemudian apa hal-hal yang memang bisa dijadikan sebagai alasan kenapa harus meneliti itu. Gak usah dibacakan semua. Saya udah baca juga ya. Cuma saya ingin tahu aja poin-poin yang akan disampaikan apa. Coba ya. Intinya kenapa harus ambil judul itu? Karena sekarang kan udah mulai memasuki ini ya, industri 4.0. Nah, yang aku tahu produk iPhone tuh selalu dibangga-banggakan gitu sama orang, dan kayaknya memiliki citra yang eksklusif gitu, mewah. Dan aku tuh pengen neliti kenapa sih bisa seperti itu, kenapa orang bisa brand image itu kayak gitu gitu. Jadi aku pengen meneliti apa sih pengaruh revolusi industri bagi si perusahaan Apple termasuk dalam produk iPhone ini gitu. Terus apa yang membuat perusahaan iPhone itu bisa bertahan sampai saat ini. Di latar belakang ini, bentar. Kalau aku hasil browsing aku sih udah ada penelitian sebelumnya dari ini Habibie pada tahun 2018. Nah, dia itu meneliti apa ya? Perbandingan produk Apple dengan merek lain. Dan hasilnya nilai vektor yang didapatkan oleh si iPhone ini menjadi smartphone terbaik. Itu sih, Pak. Itu sih, Pak. Gimana kata Bapak? Ya, silakan yang lain dulu, coba di close dulu. Sekarang yang lain dulu. Saya izin, Pak. Oke, silakan di share screen.
Baik, sebelumnya saya Hesti Mulyani dari Program Studi Manajemen semester 7. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru mengikuti bimbingan kali ini. Judul yang saya ambil yaitu pengaruh kesehatan kerja dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi kasus di Departemen Produksi Embos A, PT Glestar Indonesia Cikembar, Sukabumi. Yang melatar belakangi diambilnya judul ini yaitu pada tahun 2020 atau 2 tahun yang lalu adanya COVID-19 berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, tak terkecuali juga para pekerja. PT Glestar Indonesia yang mempunyai ribuan pekerja juga ikut terpengaruh. Dan juga angka kecelakaan kerja yang meningkat menyebabkan kinerja dari karyawan tersebut juga menurun. Dikarenakan sumber daya perusahaan adalah salah satu aset yang paling penting di perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan juga mencapai suatu tujuan. Tentu saja perusahaan membutuhkan sumber daya atau karyawan yang baik, yang salah satunya adalah yang mempunyai keterampilan yang baik, yang loyal, dan mempunyai kinerja yang optimal. Namun kinerja itu juga tidak dapat berjalan secara optimal apabila kesehatan dan keselamatan para pekerjanya terganggu atau menurun. Saya juga menyajikan tabel angka kecelakaan kerja yang terjadi di PT Glestar Indonesia pada 4 tahun terakhir. Terlihat dari tahun 2018 sampai 2021 adanya kenaikan jumlah kecelakaan kerja. Hal itu bisa disebabkan salah satunya oleh karyawan itu sendiri, seperti keteledoran atau juga mesin-mesin yang berbahaya, atau juga tidak menggunakannya alat pelindung diri yang baik. Tentu saja perusahaan harus meningkatkan banyak hal untuk menurunkan angka kecelakaan tersebut. Itu salah satu yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul tersebut. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Terakhir, siapa? Saya, Pak, izin. Ya, mangga. Teh Hesti boleh ditutup dulu. Terima kasih kepada Pak Cegun yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan bab 1 dari proposal yang saya buat. Pada penelitian ini saya memilih judul yaitu pengaruh work-life balance, stres kerja, dan kepuasan kerja dengan komitmen organisasi sebagai moderasi terhadap turnover intention. Penelitian ini dilakukan pada Departemen Development PT Pratama Abadi Industri. Hal yang melatar belakangi penelitian ini, sebelumnya topik yang saya ambil yaitu turnover intention. Turnover intention atau keinginan karyawan untuk berpindah merupakan salah satu hal yang sulit dicegah dan merupakan hal yang sangat sering dihadapi oleh setiap perusahaan.
ada banyak faktor yang menyebabkan karyawan lebih memilih untuk meninggalkan organisasi. Namun, turnover intention yang tinggi akan mengganggu kinerja perusahaan yang akan memberikan dampak buruk berupa kerugian bagi perusahaan tersebut. Salah satu kerugian yang didapat yaitu meningkatnya beban kerja karena karyawan sering berkurang. Hal ini juga berdampak buruk pada karyawan yang masih tersisa. Semakin banyak karyawan yang keluar, maka karyawan yang tersisa akan resah dan tidak bersemangat, serta dapat menimbulkan dorongan untuk mencari peluang kerja di tempat yang lebih baik. Penelitian ini saya teliti pada Departemen Development PT Pratama Abadi Industri. Pada 3 tahun terakhir, dapat dilihat dari tahun 2018 sampai 2020, karyawan yang masuk ada sebanyak 3 orang, sedangkan karyawan yang keluar ada sebanyak 39 orang. Kemudian pada tahun 2019, karyawan yang masuk ada sebanyak 12 orang, sedangkan karyawan yang keluar ada sebanyak 19 orang. Kemudian juga pada tahun 2020 karyawan yang masuk ada 12 orang, sedangkan karyawan yang keluar ada 38 orang. Hal ini diperjelas karena perbandingan antara karyawan masuk dengan karyawan keluar sangatlah tidak seimbang. Jadi karyawan yang keluar lebih banyak dibanding karyawan yang masuk. Haris tahun 2005 menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki standar tingkat turnover karyawannya masing-masing. Namun, jika tingkat turnover mencapai jumlah lebih dari 10% per tahun, maka turnover dinyatakan tinggi. Saya sudah menghitung jumlah turnover pada setiap tahunnya pada Departemen Development ini. Pada tahun 2018, jumlah turnover ada sebanyak 29,7%, lalu tahun 2019 ada 17,3%, lalu tahun 2020 ada sebesar 27,7%. Pada masing-masing tahun ini, tingkat turnover melebihi dari 10%, maka Departemen Development dinyatakan memiliki tingkat turnover yang tinggi. Hal ini juga melandasi kenapa saya memilih untuk membuat penelitian dengan topik turnover intention, karena tingginya tingkat turnover pada Departemen Development ini. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita bahas satu-satu ya. Kenapa saya ingin mempertajam latar belakang kalian. Saat saya periksa, sebetulnya masih jauh dari apa yang saya harapkan ya. Dan ini yang paling penting yaitu pembuatan latar belakang. Ini bagian pertama yang sangat penting dalam menyusun skripsi. Latar belakang itu harus tersusun secara sistematis. Jadi si latar belakang ini menyajikan informasi yang tersusun sistematis terkait dengan fenomena dan masalah yang menarik untuk diteliti. Oke ya. Ada satu masalah penelitian. Nah, masalah ini terjadi saat harapan ideal ya akan sesuatu ini tidak sama dengan realita yang terjadi. Jadi harapan ideal itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Hati-hati saat menentukan sebuah masalah, itu tidak semua masalah bisa disebut masalah penelitian, atau tidak semua masalah layak untuk dijadikan satu masalah penelitian. Ada masalah-masalah yang memang tidak perlu dilakukan penelitian untuk memecahkannya. Ada masalah-masalah yang harus dilakukan penelitian. Nah, yang dipilih di sini adalah masalah-masalah penelitian yang layak untuk dijadikan masalah penelitian.
Nah, itu menjadi satu urgensi kenapa penelitian itu dilakukan. Di sini makanya disebut bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Ini untuk menarik sebuah perhatian, ya, perhatian pembaca, menyediakan informasi yang dasar dengan riset yang akan dilakukan gitu ya. Kalau misalnya di latar belakangnya itu tidak memenuhi, saya nggak perlu periksa yang lain-lain, udah aja selesai gitu ya. Misalnya latar belakangnya nggak menarik, ya ngapain juga melihat ke bawah bab 2, bab 3, karena itu tidak ada urgensi, tidak ada hal yang menarik untuk diteliti, tidak ada alasan kuat kenapa penelitian itu harus dilakukan. Lihat dari latar belakang. Jadi ini harus bagus di latar belakang. Paham nggak? Nah, mungkin saya akan lama ya, akan lama otak-atik latar belakang kalian. Oke ya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah latar belakang. Intinya gini ya, latar belakang ini adalah hal apa yang melatar belakangi penelitian itu dilakukan. Kalau nggak menarik, ngapain? Kalau memang udah banyak yang neliti dan gitu-gitu aja, ngapain harus diteliti ulang? Apa keunikan kita? Oke ya, itu pahami dulu itu. Kebayang ya, jadi kenapa penting banget menyusun latar belakang yang baik. Nah, saya tanya, dalam mengajukan judul ini, apa dulu? Kalian menyusun judul dulu, atau kalian mengamati gejala-gejala yang terjadi, kemudian kalian ambil judul itu? Oke, Mauludi, gimana proses kamu mendapatkan judul itu gimana? Mendapatkan ide judul itu bagaimana? Kalau aku jujur sih Pak, aku mencari judul dulu, baru aku menelaah meneliti dengan fenomena yang sedang terjadi. Oke, kalau Hesti? Kalau saya lihat fenomena dulu, baru judulnya disesuaikan. Kalau Rika? Kalau saya melihat fenomena dulu Pak, karena kan saya bekerja di tempat penelitian ini, dan ternyata turnover intention itu termasuk hal yang patut diteliti gitu. Jadi saya melihat fenomena dahulu, baru membuat judul itu. Oke ya, idealnya memang begitu. Kita mengamati keadaan sekitar, kita melihat masalah-masalah sekitar, dan kita membuat sebuah penelitian. Idealnya seperti itu. Lihat masalah, lalu buat penelitian atau buat judul. Tidak judul dulu gitu, tidak judul dulu. Ini akan sulit. Selama memang menemukan satu masalah dan fenomena, meskipun judul dulu ya nggak masalah sebetulnya. Cuman agak sulit kalau misalnya kita membayang-bayangi judul terlebih dahulu, kemudian cari-cari masalah, nanti kesannya dicocokologi ya, dicocok-cocokkan gitu kan. Atau dibangun berdasarkan asumsi-asumsi subjektif dari peneliti. Nah, itu rawan sekali akan hal seperti itu. Beda kalau kita mengamati dan peka terhadap masalah-masalah sekitar ya, terkait dengan itu ya, terkait dengan studi masing-masing. Kemudian kita penasaran akan sesuatu, lalu dibuatlah satu penelitian di sana, itu akan lebih mudah, dan idealnya itu dulu ya. Idealnya adalah kita harus mengamati dulu apa sih fenomena yang terjadi saat ini, masalah-masalah yang dirasakan yang memang harus diteliti gitu ya. Idealnya seperti itu. Nah, lalu ini ya,
sekedar informasi aja, sebelum kalian menyusun skripsi, proposal penelitian, kalian harus pahami dulu standar penulisan. Itu sudah ada pedoman penulisan, itu baca dulu. Dari mulai format, ya, jenis huruf, ukuran huruf, sitasi atau kutipan, pelajari terlebih dahulu. Itu pedomannya harus dipelajari. Kemudian latar belakang, sistematikanya ya, bab 1 ada apa aja, itu pelajari dulu semua. Kan ada pedomannya. Ya, itu ya hal yang sebetulnya tidak perlu dibahas lebih detail karena panduannya sudah ada, tinggal diikuti. Oh, bagaimana cara ngetiknya? Oh, bagaimana cara sistematika penulisannya? Itu seharusnya bukan nggak boleh ya, seharusnya tidak perlu dibahas ulang karena pedoman tertulis sudah ada gitu ya. Saya ingin nanti bimbingan ke depan itu lebih fokus kepada konten ya, tidak lagi kepada format-format, apalagi yang berkaitan dengan bahasa ya, misalnya kita pakai bahasa Indonesia, tapi buat kalimat aja nggak bisa gitu ya, kan itu sudah pernah dipelajari di mata kuliah bahasa Indonesia, membuat paragraf, membuat kalimat gitu ya. Nah ini saya harap ya nanti setelah bimbingan ini tidak ada masalah-masalah yang sifatnya teknis begitu ya, saya harap begitu. Saya ingin lebih bahas konten, tergantung kalian. Kalau misalnya masalah format, masalah tulisan masih harus diperbaiki, gimana kita bahas konten, itu yang akan membuat skripsi kalian lama sebetulnya gitu ya. Itu tolong digaris bawahi ya oleh kalian. Nah, poin penting di dalam latar belakang ya, seharusnya ada satu gap penelitian, bisa berangkat dari masalah, oke ya. Ingat ada satu masalah. Jadi kita bisa jabarkan kondisi ideal, bagaimana suatu keadaan ini bisa berjalan. Ya, jabarkan dulu kondisi ideal, bagaimana suatu keadaan tersebut bisa berjalan. Tadi yang sedikit ngena itu yang punya Rika, ya. Kondisi idealnya misalnya turnover dikatakan besar itu kalau melebihi 10%, itu kondisi ideal. Lalu menjelaskan juga fakta tentang kejadian yang benar-benar terjadi. Fakta mengatakan bahwa turnovernya itu lebih dari 10%. Kan gitu, itu sudah masuk ya, Rika ya, dari paparan Rika udah masuk gitu. Menjabarkan kondisi idealnya seperti apa, kemudian faktualnya bagaimana. Tinggal dilengkapi ya, ini yang Rika ya, dilengkapi kondisi turnover 10% itu sumbernya apa gitu ya, apakah memang itu dari peraturan perusahaan atau kebijakan perusahaan atau ada teori gitu ya. Jadi dikatakan lebih dari 10% itu besar turnover itu sumbernya apa, kata siapa gitu ya. Ya Pak. Tolong dilengkapi itu, jangan sampai itu pun asumsi sendiri, itu salah juga gitu ya. Jadi ya, dalam latar belakang saat menyampaikan kondisi ideal seperti apa, itu tidak boleh berasumsi, ya, harus ada dasar, oke ya, harus ada dasar. Kemudian ceritakan kondisi faktual itu seperti apa. Nah, harus disertakan data atau fakta. Oke, itu dulu harus ada di dalam latar belakang. Silakan dicek masing-masing di latar belakangnya, apakah sudah ada. Nah, masalah itu biasanya berkaitan dengan variabel dependent, variabel Y, ya. Jadi kalau misalnya variabel Y-nya turnover, artinya ada masalah di sana. Kalau variabelnya kinerja,
ada masalah di kinerjanya. Kebayang nggak? Ini kebetulan saya lihat metodenya kuantitatif, terus mencari pengaruh, jadi nggak terlalu sulit untuk itu ya, untuk saya jelaskan kepada kalian. Kalau misalnya beragam, mungkin ada hal-hal yang berbeda. Paham ya sampai di sana ya? Paham, Pak. Oke, tadi yang Mauludi ini masih jauh dari harapan saya ya, Mauludi. Masih banyak unsur-unsur subjektivitas. Belum kuat ya, belum kuat mengenai data, masalahnya juga belum terlihat. Gitu. Fenomenanya belum ada gitu ya. Fenomena disampaikan cuman sepertinya itu pendapat subjektif saja yang memang tidak berdasar dan kurang data lah ya. Revolusi 4.0 itu sejak kapan sih? Saya rasa udah lama banget ya. Nggak baru-baru ini kan, mungkin sekarang udah mengarah ke 5.0. Jadi kalau saya ini itu kurang menarik untuk membahas itu ya. Tapi kalau misalnya nanti di bimbingan kedua ada hal-hal yang bisa kamu sampaikan yang lebih menarik lagi, ya it's okay, nggak apa-apa. Asal bisa meyakinkan saya bahwa ini penelitian menarik, jelas gitu ya, dan ada dasar kenapa ini harus dilakukan, ya it's okay. Tapi untuk saat ini sementara apa yang disampaikan di latar belakang, saya tidak merasa tertarik dengan judul yang disampaikan ya, Mauludi. Silahkan coba amati dan bisa ganti judul, silahkan, atau masih mau mengajukan judul itu tapi dilengkapi dengan hal-hal yang bisa membuat orang lain tertarik ya, khususnya pembimbing, silahkan. Oke ya, itu untuk Mauludi ya. Kemudian untuk yang Hesti tadi, masalahnya apa ya? Bisa diperjelas nggak mengenai kinerja itu? Itu gimana? Masalahnya tingkat kecelakaan kerja meningkat setiap tahunnya, Pak. Jadi kinerjanya, kalau yang udah kecelakaan, misalkan kalau di departemen saya itu, jadi kinerjanya nggak optimal gitu. Nah, untuk menunjukkan bahwa kinerja itu menjadi tidak optimal karena memang kecelakaan kerja yang meningkat, itu apa? Ada nggak disampaikan jadi latar belakang? Tidak, Pak. Nah, itu coba dicari. Ya. Berarti kan yang jadi masalah itu adalah kinerja. Masalah itu muncullah asumsi atau variabel-variabel yang diyakini sebagai penyebab atau akar masalah itu. Contoh kinerjanya menurun gara-gara apa? Oh, jangan-jangan gara-gara kecelakaan, karena tiap tahun kecelakaannya makin meningkat, jadi kinerja turun. Oh, jangan-jangan karena kesehatan, karena gini. Kan gitu kan? Nah, makanya perlu dibahas di dalam latar belakang susunan yang sistematis berkenaan dengan variabel-variabel yang diteliti. Oke, paham nggak? Tadi Rika udah bagus menjelaskan turnover karyawan. Terus ada kondisi ideal yang diharapkan 10%. Tapi faktualnya adalah turnover lebih dari 10%. Tapi belum disinggung. Tadi variabel independennya apa, Rika? Work-life balance, stress kerja. Work-life balance, stress kerja, itu belum disinggung. Cari fenomena-fenomena terkait semua variabel itu. Sehingga itu diduga itu yang menyebabkan turnover. Itu pun harus disampaikan secara objektif, tidak subjektif. Paham? Pak. Paham nggak? Sampai di sini dulu. Ini belum masuk bagaimana cara menyusun latar belakang ya. Baru poin-poin yang harus ada dalam latar belakang.
Paham nggak? Itu dulu. Paham, Pak. Mauludi paham? Mauludi ya, kalau misalnya tetap mau judul itu silakan permak kembali, lengkapi kembali sehingga buat saya baca itu jadi tertarik dengan apa yang ingin kamu teliti ya. Nah, untuk Rika dan Hesti tinggal dilengkapi aja. Tadi terbalik ya, kalau Rika itu di variabel Y-nya udah jelas banget, ada kondisi ideal, ada faktualnya bagaimana gitu ya. Tinggal nanti dilengkapi dengan sumber data itu dari mana gitu kan, 10% itu menurut siapa atau memang bahkan standar perusahaan gitu ya. Kalau Hesti kecelakaan kerjanya ditonjolkan di variabel independen, tapi di variabel kinerjanya justru nggak ada gitu ya. Nah itu dilengkapi dengan data. Nah itu masalah penelitian ya. Saya jelaskan kembali nih. Jabarkan, jelaskan kondisi ideal bagaimana suatu keadaan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ceritakan kondisi faktual tentang keadaan yang sedang terjadi lah. Ceritakan berbagai macam masalah sehingga bisa menjadi dasar dari sebuah penelitian. Ya, lalu lengkapi dengan data atau fakta sehingga tidak bersifat bias, tidak asumsi pribadi. Nah, ketika harapan atau kondisi ideal itu tidak sesuai dengan fakta, itulah disebut masalah. Dari sini udah ada satu hal yang jadi poin menarik kenapa judul ini atau penelitian ini perlu dilakukan. Paham ya? Paham, Pak. Mauludi paham? Nah, itu yang disebut dengan apa namanya? Gap empiris. Itu masih masuk kepada bagian gap penelitian. Gap itu kan kesenjangan ya, kesenjangan antara harapan dan kondisi faktual. Itu gap penelitian. Ketika itu sudah dicantumkan, kondisi idealnya gimana, faktualnya bagaimana, terus ada gap. Tadi lebih jelasnya yang punya Rika tuh. Kondisi idealnya turnover itu kurang dari 10% atau bahkan memang nggak ada. Maksimal 10% kondisi idealnya. Tinggal dilengkapi dengan itu ya, sumbernya ya. Tapi kondisi faktualnya ternyata turnover itu lebih dari 10%. Itu faktual. Sehingga ada gap yang seharusnya maksimal 10% atau lebih bagus kurang dari 10%. Tapi memang kenyataannya adalah 17% gitu ya, 20%. Nah, itu gap empiris. Poin yang harus ada dalam latar belakang. Paham itu? Paham, Pak. Itu saya bolak-balik kayaknya paham itu. Ini harus benar-benar dilengkapi ya. Tinggal tadi lengkapi datanya ya. Lalu oke ya. Lalu kita harus sudah melakukan studi literatur untuk melengkapi data yang memang atau mendukung masalah penelitian kita. Carilah jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang melengkapi kenapa harus dilakukan. Makanya muncul ada namanya gap, research gap. Ketidakkonsistenan hasil penelitian itu bisa dijadikan gap penelitian juga. Contoh, tadi work balance dan stress ini, stres kerja berpengaruh terhadap turnover. Carilah jurnal-jurnal terkait itu, ya, yang memang meneliti variabel-variabel tersebut. Lebih bagus kalian menemukan hasil penelitian yang tidak konsisten. Misalnya si A itu mengatakan bahwa work balance itu mempengaruhi turnover.
Tapi ada lagi kalian dapat jurnal work balance itu tidak berpengaruh terhadap turnover. Nah, itu kan tidak konsisten hasilnya. Si A itu mengatakan berpengaruh, si B tidak berpengaruh, terus memang di objek atau di lokasi yang kita teliti itu menjadi satu fenomena yang harus dibahas. Sehingga itu menjadi satu poin penting yang kedua yang memperkuat kenapa penelitian kita harus dilakukan. Penelitian sebelumnya itu nggak konsisten loh. Ada yang mengatakan pengaruh, ada yang tidak gitu ya. Terus itu juga jadi satu masalah yang harus diteliti. Itu menjadi penguat. Saya yakin kalau tadi ya gap empirisnya ada, terus gap risetnya ada, yang tadi hasil penelitian yang tidak konsisten, otomatis apa yang kalian ajukan itu judul nggak akan ditolak. Kalau itunya ada loh. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Nah, ada lagi satu gap. Tadi kan ada gap empiris, kemudian riset gap, hasil penelitian yang tidak konsisten. Kemudian yang ketiga ada namanya gap teori. Jadi apa yang diteliti atau apa yang diamati di lapangan itu tidak sesuai dengan teori. Teorinya mengatakan apa, di lapangan apa, itu gap teori. Di skripsi kalian sebetulnya mencantumkan kesenjangan berdasarkan fenomena dan masalah itu sudah cukup sebetulnya. Lebih bagus lagi diperkuat dengan teori bukan teori-teori ya. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Lengkapi dengan itu lebih bagus. Di latar belakang ya. Paham ya? Bapak, maaf. Ya, kenapa? Di bagian ini saya nggak mengerti, kurang mengerti. Maksudnya kesenjangan teori antara penulis satu dengan yang lain atau bagaimana? Bukan. Antara kenyataan dan teori beda. Misalnya gini. Semakin besar keuntungan perusahaan itu teorinya misalnya ya, semakin besar pula hutang perusahaan. Semakin besar aset perusahaan misalnya ya, keuntungannya besar, untuk potensi untuk berhutang itu kecil. Misalnya ada teori seperti itu. Tapi kenyataannya pas dilihat-lihat gitu ya, di laporan keuangan, ternyata yang semakin besar asetnya, malah semakin besar juga hutangnya, atau semakin besar keuntungan malah makin besar juga hutangnya. Di kenyataan itu kan nggak sesuai, nggak sejalan dengan teori. Itu bisa dijadikan gap penelitian juga. Nah, minimal di latar belakang kalian itu ada hanya itu aja ya, cukup dengan gap empiris tadi, antara kesenjangan antara kondisi ideal dengan faktual, dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Nah, cukup dengan itu juga bisa. Udah kuat itu juga. Agak perlu lagi dilengkapi dengan teori. Kalau misalnya nemuin teori, perlu bagus lagi. Teori yang tidak sesuai gitu ya dengan kondisi yang ada. Ngerti nggak? Baik, mengerti, Pak. Oke, itu poin penting yang harus ada di latar belakang. Nah, sekarang cara menyusunnya adalah tetap kita harus berjalan dari umum ke khusus. Kita jelaskan hal-hal umum, mengkerucut kepada yang sifatnya khusus ya. Nanti teknisnya saya pandu saat kalian mengirimkan revisi latar belakang kalian sesuai dengan diskusi kita sore ini. Kalau udah ada data itu udah enak lah ya. Oke, berarti PR sekarang adalah pertama, masalahnya apa? Kalian coba ringkas ya.
ditulis masalahnya apa, datanya mana gitu loh ya, sumbernya apa. Oke, nanti setiap variabel itu tuh harus dijelaskan tuh. Oke, ngerti ya? Jadi nggak perlu nyusun dulu latar belakang sampai beberapa lembar lah. Store dulu ke saya, masalahnya mana, datanya apa yang menunjukkan satu masalah, terus fenomena-fenomenanya apa lah berkaitan dengan variabel-variabel yang kalian teliti, jelaskan, didukung dengan fakta dan data yang ada. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, pertama itu. Kemudian, jurnal-jurnalnya apa? Jurnal-jurnalnya mana yang kalian pakai? Store ke saya 5 jurnal lah. Dari Kalau siapa? dari buku bagaimana, Pak? Misalkan sumbernya. Hasil penelitian terdahulu dulu. Jurnal yang kalian pakai dulu. Ya, misalnya pengaruh work balance terhadap turnover. Ada penelitian terdahulu, hasilnya apa? Nanti yang menunjukkan ketidakkonsistenannya di mana? Itu dulu aja, dua poin itu dulu saya minta. Paham nggak? Baik, paham, Pak. Lengkapi dengan data selengkap mungkin, kemudian penelitian terdahulunya sampaikan. Paham ya? Paham, Pak. Kapan di store ke saya? Besok mungkin, Pak? Besok bisa ya, besok ya, di email ya. Ya. Atau nanti saya coba kirimkan formatnya biar kalian enak ya ngisinya, dan biar saya juga enak periksanya. Itu dulu jurnal sama masalah data itunya ya. Nanti pertemuan setelah ini coba susun ke latar belakang, kita akan bahas sama-sama. Dari mulai paragraf 1 bahas apa, paragraf 2 bahas apa, keterkaitan antar paragraf sampai dengan mengkerucut gitu ya. Itu harus bagus juga. Tapi sekarang poin intinya dulu deh, latar belakang. Dari masalah, fenomena, masalah, kemudian penelitian terdahulunya mana, sampaikan. Ya kalau misalnya ada teori-teori juga ya, bolehlah di itu ya. Baik, Pak. Nanti formatnya di-share di grup ya, Pak? Iya, oke, nanti saya formatnya seperti itu. Baik, Pak. Bapak, maaf, saya mau izin bertanya. Ya, silakan. Kalau kan tadi Bapak bilang harus cari fenomena yang menguatkan kalau variabel independen itu tuh berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau variabel independennya itu dijelaskan hanya melalui teori, itu boleh nggak, Pak? Bisa ya, itu bisa. Baik, Itu Pak. kan kalau kode teori itu masuk ke studi literatur kalian ya, studi awal kalian. Studi literatur awal kalian itu dari teori, dari penelitian terdahulu, kenapa sampai ngambil variabel. Dijelaskan juga dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan itu lebih bagus. Ya, nah kalau misalnya untuk membuktikan bahwa itu terjadi fenomena, tapi tidak ada datanya, bisa kalian lakukan prasurvei. Nanti teknis melakukan prasurvei saya harus lihat dulu apakah memang perlu diperkuat dengan prasurvei atau tidak. Saya coba lihat dulu nanti. Kalaupun perlu, nanti bagaimana instrumennya untuk melakukan prasurvei. Sehingga dari hasil prasurvei ini menunjukkan satu masalah. Paham ya? Paham, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kebayang nggak cara buat latar belakang? Kebayang, Pak. Oke, kebayang nggak apa yang salah di latar belakang kalian dari penjelasan saya? Bayang, Pak. Apa yang kurang, apa yang sudah ada, apa yang perlu diperbaiki, gitu ya. Bisa kebayang nggak latar belakang kalian aja? Oh, ternyata nggak ada ini yang saya kurang ini. Kebayang ya? Setelah itu ada, nanti dari format yang saya kirim kalian lengkapi, dan itu memang jelas, baru susun latar belakang. Nanti bimbingan berikutnya adalah lebih kepada teknis penyusunan latar belakang. Dengan catatan,
masalahnya udah ada, datanya sudah lengkap. Ada fenomena, kemudian studi literatur kalian pun ada dari mulai teori atau penelitian-penelitian terdahulunya disampaikan. Sudah gitu ya. Tinggal maju ke bagian-bagian berikutnya. Tapi yang penting dulu itu, karena percuma teori-teori bagus di bab 2 ya, tapi nggak ada satu urgensi yang harus diteliti, ngapain juga gitu ya. Sama aja bohong. Oke? Cukup? Baik, Pak. Jangan dulu banyak-banyak, nanti liar kalian ya. Iya, Pak. Itu dulu aja latar belakang, tapi harus cepat. 2 hari atau sehari, kasih. Sehari kasih. Yang jelas tadi saya akan kasih formatnya. Nah, untuk Mauludi silakan. Kalau misalnya kekeh pengen yang tadi, yakinkan saya, terus bagaimana membuat pembaca itu tertarik dengan apa yang kamu maksud. Ya, kalau misalnya mau gitu juga gak masalah, silakan. Ya, saya belum menemukan satu ketertarikan di dalam paparan kamu tadi ya. Berarti nanti saya kirim formatnya melalui email ya, Pak? Format apa? Yang tadi Bapak sampaikan. Saya nanti kirim di grup deh ya. Oke ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup ya. Baik, Pak. Silahkan diresapi dulu apa yang saya jelaskan, lihat latar belakang kalian masing-masing, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dilengkapi, segera lengkapi. Sementara saya minta masalah dan penelitian-penelitian terdahulu, formatnya akan saya kirim, nanti hasil bimbingan sekarang itu ya. Ya, Di Pak. bimbingan berikutnya nanti kita akan coba susun latar belakang. Susunan latar belakang ini harus seperti apa dari penjelasan secara umum ke khusus. Nah, kalau bimbingan berikutnya bisa bertemu seperti ini, atau nanti saya akan koreksi melalui kertas kerja kalian di email gitu ya. Atau kalau misalnya ada waktu, saya akan informasikan untuk bisa bertemu langsung dengan saya. Baik. Yang jelas, keep in touch, selalu berkonsultasi, jangan ditunda-tunda. Ya, apa ya, kalau ditunda-tunda ini akan lama sekali ya. Ingat, baca dulu pedomannya, apa yang harus dilakukan ya. Apa yang memang seharusnya ditulis, bagaimana format dari mulai margin dan lain-lain itu nggak perlu lagi dibahas seharusnya ya. Silakan pelajari dengan baik. Ada pedomannya kok ya, nggak perlu lagi dibahas juga. Ya selintas pasti saya bahas lah. Kalau ada kesalahan sedikit, oh harus pakai footnote misalnya ya, formatnya begini pakai footnote. Nanti cara buat citasnya pakai mendeley. Sedikit-sedikit saya singgung lah, tapi akan lebih banyak porsinya di bahasan konten. Tapi kalau udah keterlaluan, formatnya kurang baik atau bahkan tidak memenuhi ketentuan atau pedoman yang ada, ya jujur ya saya juga malas periksanya gitu loh ya. Oke, itu saja. Good luck. Selamat sore. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.